Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi SAW tentang sholat. Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah sholat. Maka apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika sholatnya itu rusak, maka rusaklah segala amalan yang lain. Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Sesudah itu berbakti kepada ibu bapak. Sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah. Kunci surga adalah sholat, sedangkan kunci sholat adalah bersuci. Anas radhiyallahu anha, Nabi SAW selalu memotivasi umatnya untuk sholat berjamaah dan melarang mereka pergi keluar sebelum imam mereka pergi. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat. Bandingkan dengan sholat sendirian. Rasulullah bersabda, takutlah kamu bila angkat kepalamu dari sujud mendahului iman, karena Allah akan ubah kepalamu jadi kepala keledai. Ummu Salamah radhiyallahu anha, bila selesai salam pada saat sholat di masjid, Rasulullah berhenti sejenak agar wanita pulang lebih dahulu sebelum pria. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW ketika memulai sholat ia bertakbir, kemudian membaca, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan dan aku bagian dari orang Islam. Ya Allah, berilah aku amalan yang terbaik dan akhlak yang paling mulia. Tiada yang bisa memberi yang terbaik selain Engkau. Dan lindungilah aku dari amalan dan akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa melindungiku dari hal yang buruk selain Engkau. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat kagum terhadap sholat berjamaah. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa satu alasan, maka Allah akan mengunci hatinya. Apabila Rasulullah SAW menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan sholat. Dari Ummu Farah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada awal waktunya. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Pahala manusia paling besar dalam hal sholat adalah manusia yang tempat tinggalnya jauh dari masjid namun tetap mendatanginya. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Apabila seseorang ingin berdialog dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya satu pahala, dan satu pahala sama dengan 10 kali lipat. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar, tangan dan kakinya berkilauan dari bekas wudhu. Paling dekat seorang hamba kepada Rabb-Nya ialah ketika ia bersujud. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para rasul yang mulia dan para waliullah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat 2 pahala. Berpuasa dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian derajat. Karena itu, tawadhulah, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu.
Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik. Sepagi, sepetang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Barang siapa yang beribadah kepadaku, dengan sepenuh hati aku perintahkan dunia untuk melayaninya. Barang siapa yang menegakkan sunnahku di zaman rusaknya umatku, baginya pahala 100 orang mati syahid. Sesungguhnya Allah menerima pertobatan hambanya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Laksanakanlah kewajibanmu dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hakmu. Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu, maka Allah akan menerimanya. Akan dikabulkan doa di antara kamu selama ia tidak terburu-buru berkata, "Aku sudah berdoa, tetapi dosaku belum dikabulkan." Ambillah kesempatan berdoa ketika hatimu dalam keadaan lemah lembut, karena itu adalah rahmat. Doa yang tidak akan ditolak adalah doa pada saat azan dan iqomah. Doa adalah senjata kaum muslim, tiang atau pilar agama dan cahaya langit dan bumi. Barang siapa yang mendoakan kebaikan kepada orang yang telah menzoliminya, maka dia telah memperoleh kemenangan. Barang siapa yang doanya ingin terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Takutlah kepada dua-dua orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan. Rasulullah bersabda, seorang pemurah hati dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Sesungguhnya